Apakah maksiat punya pengaruh kepada rumah tangga? Misalnya kita cekcok suami istri. Akhlak sama dengan ilmu pentingnya. Orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Orang yang berakhlak sudah tentu berilmu. Apakah ini benar? Bolehkah saya meminta kepada Allah agar anak saya, boleh saya meminta dan mendoakan kepada Allah agar anak saya menjadi seorang yang alim seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apakah maksiat punya pengaruh kepada rumah tangga? Misalnya kita cekcok suami istri. Jelas. Jelas itu. Ya. Maksiat yang kita lakukan di luar rumah punya pengaruh ke rumah kita. Ana selalu sampaikan begini. Kita keluar dari rumah, lalu kemudian di luar rumah kita berbuat maksiat, lalu kita masuk ke rumah. Ada saja kejadian di rumah yang membuat kita, batin kita nggak nyaman di rumah tersebut. Entahlah anak kita ribut, atau istri kita cemberut, atau apa. Ya. Ana selalu katakan kepada kaum muslimin, ya akhi, yang telah membuat istri antum cemberut, yang telah membuat anak antum ribut, Allah tabaraka wa ta'ala untuk membuat antum tidak nyaman karena maksiat antum lakukan tadi di luar rumah. Maka semuanya adalah sesuatu teguran yang harus kita fahami sebagai teguran-teguran Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena buah daripada perbuatan kalian, dan yang Allah maafkan lebih banyak daripada itu. Jadi maksiat-maksiat kita yang berwujud musibah kepada kita, yang ternyata yang Allah maafkan lebih banyak daripada itu. Yang tidak berwujud musibah, jauh lebih banyak daripada itu. Maka percekcokan di rumah tangga juga buah daripada maksiat. Allah menurunkan agama agar menjadikan suami-suami yang benar, menjadikan istri-istri yang benar. Kalau suaminya benar, istrinya benar, bagaimana mau cekcok? Gimana? Istrinya berjalan di atas jalan yang benar 100%. Suaminya berjalan di atas jalan yang benar 100%. Bagaimana mau cekcok? Cekcoknya dari mana datangnya? Wallahu ta'ala alam. Akhlak sama dengan ilmu pentingnya. Orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Orang yang berakhlak sudah tentu berilmu. Apakah ini benar? Akhlak bagian daripada ilmu. Ilmu itu luas. Di antaranya akhlak. Dan kalau kita akan akhlak sama pentingnya dengan ilmu, seolah-olah akhlak beda, ilmu beda. Bab ilmu itu beraneka ragam. Bab ilmu itu luas. Di antara bab ilmu adalah akhlak. Di antara yang diajarkan ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW adalah akhlak. Sehingga orang yang benar-benar serius menimba ilmu dari Rasul kita tercinta, serius ingin mencari jalan yang lurus, serius untuk mencari cahaya untuk berjalan di permukaan bumi, dia juga harus belajar akhlak dari akhlaknya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh disepelekan. Ilmu bagaimana memahami Al-Quran saja, bagaimana memahami hadis saja, akhlak tidak perlu, sehingga akhlak kita kepada orang tua kita salah, akhlak kita kepada istri kita salah, akhlak kita kepada tetangga salah. La yu'minu ahadukum. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kata Nabi SAW. Kemudian Nabi ditanya, man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang kau katakan seperti itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tidak aman tetangganya dari keburukan dirinya. Ini akhlak. Orang tetangga kita harus aman dari kita. Merasa nyaman ada kita di sampingnya. Yang tidak pernah nyaman tetangganya karena keburukan yang datang dari dia, selalu terganggu tetangganya, kata Nabi SAW, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Akhlak dan iman digabung oleh Nabi SAW. Maka tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan akhlak.
Dan akhlak itu bagian daripada ilmu, ilmu lebih luas daripada akhlak. Bolehkah saya meminta kepada Allah agar anak saya, boleh saya meminta dan mendoakan kepada Allah agar anak saya menjadi seorang yang alim seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Boleh. Siapa yang larang? Tidak ada syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang kita untuk berdoa dengan doa-doa yang luar biasa. Dan termasuk di antara doa yang luar biasa adalah doa yang seperti ini. Doa anak kita ingin menjadi orang yang benar-benar mengerti agama Allah. Yang menjadi orang-orang yang memiliki agama dan pengetahuan agama yang sangat luas. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maka ini tidak ada larangannya. Dan tidak tertutup kemungkinan Allah akan mengabulkan. Allah akan apa? Akan mengabulkan, tidak tertutup kemungkinan. Soal Allah mengabulkan, tidak mengabulkan, ini Allah yang akan melakukannya. Adapun kewajiban kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang luar biasa boleh. Rasulullah SAW ketika menyuruh kita menyuruh umatnya meminta surga, semuanya disuruh meminta surga yang paling tinggi. Yaitu surga Firdaus. Apakah semua umat Nabi Muhammad sampai ke sana? Tidak, tapi ketika disuruh meminta surga yang paling tinggi. Wallahu ta'ala alam. Pinjam uang tanpa bunga, dikembalikan dengan cara diangsur sampai lunas. Apakah termasuk riba? Pinjam uang tanpa bunga. Ada denda keterlambatan bayar enggak? Satu lagi bahasannya. Ada enggak denda terlambat bayar? Bunga enggak ada sudah. Oke. 100 juta ya 100 juta. Enggak ada bunganya, enggak ada ribanya. Tidak harus 100 juta kembalikan 120 juta, enggak ada. Oke. 100 juta 100 juta. Selamat kita dari riba. Namun satu lagi. Apakah nanti harus bayar tanggal 5 paling lama? Telat dari tanggal 5 Anda dicas 300.000. Ada enggak? Enggak ada juga. Terlambat bayar tidak ada denda. Insya Allah selamat daripada riba. Tidak ada ribanya, tidak ada bunga yang riba, dan tidak ada denda keterlambatan bayar. Berarti 100 juta kita pinjam, 100 juta kita bayar berangsur, maka tidak ada riba di sana. Namun mana orangnya? Hah? Mana orangnya yang melakukan itu? Kalau ataupun ada, mungkin bilangannya tidak sampai 100 juta, 100.000, 300.000 masih bisa. Tapi kalau sampai 100 juta, tunjukkan saudara-saudara antum, banyak yang butuh.